falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah yang pertama, akan Allah jadikan kehidupan yang baik. Para ulama tafsir mengatakan kehidupan yang baik, rezekinya baik, hidupnya baik, anak istrinya baik, keadaan hidupnya selalu baik. Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan penyakit, dan Allah dekatkan kebaikan dan kebahagiaan. Banyak orang yang bergelimang harta, tapi hidupnya juga selalu berurai air mata. Banyak orang yang mendapatkan pangkat dan derajat yang tinggi di antara manusia, tapi sesungguhnya dia tidak sedang berbahagia. Bahagia yang sesungguhnya ketika Allah memanggil kita, ya fulan bin fulan, ya fulanah binti fulan, datanglah ke sini, datanglah kemari, aku siapkan ampunan untukmu, aku siapkan kebahagiaan untukmu, aku siapkan kedamaian dalam hatimu. Enggak usah lagi bimbang tentang hidup. Hidup ini milikku, kata Allah, bahkan kematian adalah milikku. Enggak usah cari tempat yang lain. Kebahagiaan itu dekat, tidak usah jauh-jauh. Kedekatanmu kepadaku yang menyebabkan engkau bahagia. Kebahagiaan ditentukan oleh hati yang tenang, sementara hati yang tenang ditentukan oleh sujudnya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang dirahmati Allah, para alim, para alamah, para kiai, terkhusus kepada pengasuh pondok pesantren modern Al-Amin Kuburaya yang saya hormati dan saya muliakan, adinda saya Kiai Haji Nasiruddin MSc beserta Ibu Nyai dan keluarga, para kiai, para ustadz yang dirahmati Allah, sahabat saya Al Ustadz Juraimi, Al Ustadz Muhammad Syaiful, terus saya hormati Tuan Haji Junaidi, Kiai Muniri yang dirahmati Allah, seluruh panitia yang berbahagia. Saya sebenarnya nggak enak duduk di kursi ini, cuma tadi saya sudah minta izin sama adinda Kiai Nasiruddin, karena insya Allah beliau juga sama-sama capek, saya juga agak capek, karena dalam 1 bulan ini kita juga sama, biasanya sampai di rumah itu malam jam 2, jam 3 subuh. Ini sama-sama keliling, Pak. Ya untungnya usia kita ini sama. Paling saya lahir sama beliau beda hari saja, Pak. Sampean lahir hari apa? Senin. Oh, sama hari kita. Jamnya? Pagi. Oh, saya subuh, berarti tuan saya. Paling umur kita ini 32 lah ya. Hah? Berarti telepolo. Umur saya masih sangat muda, Pak. Kalau jenggot putih ini bukan uban, Pak. Ini musim bintang Korea. Rencana.
Apa? Kulo kali jenengan sedanten niku. Loh, bahasa apa ini? Jawi mawon nggih, Pak Haji. Bahasa Jawi mawon nggih. Saya ceramah bahasa Jawa, kalau yang nggak ngerti silakan pulang. Nanti tak campur bahasa Madura, Pak. Saya campur bahasa Madura, bahasa Sunda. Nanti saya campur bahasa Padang, saya campur bahasa Bangka Belitung. Ya ndak apa-apa, sekali-sekali. Malam ini berbahagialah kita semuanya. Kalau Kiai Nasiruddin menyebutnya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu adalah landasannya adalah ridho. Makna ridho yang paling sederhana adalah puas. Puas terhadap pemberian Allah kepada kita. Tidak mungkin manusia itu pandai bersyukur kepada Allah kalau dia tidak puas terhadap pemberian Allah. Dasarnya orang bersyukur kepada Allah itu puas terhadap nikmat Allah. Walaupun kondisi kita hari ini, malam ini seperti ini, justru kita harus tampakkan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih kepada Allah. Walaupun hanya duduk 1 jam, 2 jam di majelis ilmu, kita memang tidak dapat menyaksikan kebaikannya hari ini. Tetapi sesungguhnya Allah tengah mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Saya yakin semua yang hadir di malam ini pasti pengen masuk surga. Saya doakan masuk surga semuanya. Ijaring nyaring nih. Maki kiai pada pelempengan gimundin kaki. Saya yakin semua orang pasti pengen masuk surga. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ini siap untuk menjadi hamba Allah yang masuk surga? Nah, hari ini, malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Allah tanamkan husnudzon di hati. Kalau hati kita tidak diberi husnudzon oleh Allah, kalau kita tidak diberikan baik sangka oleh Allah, tak mungkin kita bisa duduk bersamaan. Niscaya kita akan saling berjauhan. Walaupun duduk bersama-sama, tapi hati masih berpenyakit, tidak mungkin kita bisa duduk bersama-sama. Orang yang hatinya baik, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang baik, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah tahu kita banyak salah, Allah tahu kita banyak dosa, tetapi bukankah rahmat Allah lebih besar dibandingkan dengan kemurkaan Allah? Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, tapi kita belajar baik dan husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama, Allah jadikan hati kita ini hati yang lembut. Kalau hatinya sudah lembut, mau duduk bersama masih mau mendengarkan kebaikan di jalan Allah. Berjalan di atas muka bumi artinya hidupnya penuh dengan ketundukan. Dia yakin bahwa apa yang Allah berikan semata-mata untuk jalan kebaikan. Man tawadha'a, barang siapa yang hatinya patuh dan tunduk serta tawadhu kepada Allah, rafa'ahullahu, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullahu, barang siapa yang sombong, merasa tinggi hati, merasa paling baik, merasa paling pintar, merasa paling hebat, maka Allah pasti akan menghinakan dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mungkin tidak berlama-lama nanti ceramahnya, karena Kiai Nasir tadi saya hitung itu cuma 24 menit. 20 menit tadi. Berarti nanti kalau Kiai Nasir 24, saya tambah lebih sedikit 25 menit. Beliau ceramah 24 menit, saya ceramah 1 jam, amplopnya sama kan rugi. Jor apa kena kerja bu?
Gajah Bu. Guyon niku lho Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya sudah Allah lembutkan, berarti hamba Allah yang baik. Hidup di atas muka bumi, dia tunduk, dia tawadhu, dia tidak ngerasa lebih hebat dari orang. Saya ini senangnya sama Kiai Nasir ini bukan karena beliau jadi kiai pimpinan pondok pesantren besar, enggak. Karena dari awal mula saya tahu kalau beliau ini adik saya, sampai hari ini tidak berubah. Kalau ketemu ya tetap, karena ya kita satu nasab, kami satu nasab, cuma beda nasib. Nasabnya sama, nasibnya beda. Iya Le, beda nasib Pak. Cuma kadang-kadang sama-sama pegang mic saja. Itu pun mau beda sengon. Ya mun tadi sengonceng pada neng-nenggi kan aja lo kan. Guyon mawon Pak nggih. Biar enggak ini. Jadi kulo kali jenengan sedanten estono kula sareng panjenengan sedaja ngereng. Mari kita bersama-sama berbahagia dan ridho atas ketetapan Allah malam ini. Mudah-mudahan takdir kita malam ini, takdir bisa duduk di pengajian, takdir bisa sholawatan bersama, takdir bisa zikir bersama, merupakan takdir terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita bisa saling menyaksikan dalam kebaikan. Malam ini malam Selasa tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 5 Februari. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa saling menyaksikan bahwa malam ini, saat ini, menit ini, detik ini kita sedang belajar menjadi hamba Allah yang baik melalui cara belajar dan belajarnya di majelis ilmu seperti ini. Allah menginginkan kita baik, Bu. Kalau Allah tidak menginginkan ibu baik, kalau Allah tidak menginginkan bapak baik, bapak dan ibu dibiarkan di rumah. Maka kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa seseorang yang diinginkan oleh Allah baik, maka Allah jadikan dirinya faqih. Makna faqih menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Syarah Bukhari atau Syarah Fathul Bari, makna faqih bermakna al-fahmu. Artinya orang yang faham dalam agama. Kalau sudah faham dalam agama, insya Allah akan menjadi baik hidupnya. Karena tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana baik, mana yang buruk, mana yang melanggar perintah, mana yang tidak. Insya Allah hidupnya berlandaskan ilmu Allah. Kalau hidup sudah berlandaskan ilmu Allah, maka ibadahnya menjadi ibadah yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mulai besok biasakan ibu sehabis berdoa atau ketika berdoa, saat anaknya ada di samping ibu, pegang ubun-ubun anaknya. Ubun-ubun itu di sini, Bu. Nek kata orang Madura itu bunem-bunan. Pegang kepalanya, doakan kepada Allah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan sepupu beliau yang bernama Abdullah bin Abbas. Sepupu beliau itu Abdullah bin Abbas kelak di kemudian hari menjadi salah satu sahabat yang paling alim di bidang takwilul Quran. Nabi pegang ubun-ubunnya waktu kecil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Yuk ikuti bacaan saya, Bu. Pegang kepala anaknya. Yuk pegang kepala anaknya. Jangan pegang kepala sebelahnya, Bu. Kepala anaknya pegang. Ikuti bacaan saya. Nanti kalau ini mudah-mudahan hafal, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin
wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak saya ini orang yang faham ilmu agama, alim ilmu agama, kemudian jadikan dia orang yang faham juga di dalam bab takwilul Quran. Selepas itu jangan biarkan, kirim ke pondok pesantren, kirim ke pondok pesantren modern Nurul Amin, insya Allah baik. Nah, malam ini kita peringatan Isra. Setiap tahun kita berisra. Setiap waktu, setiap saat kita mengadakan kegiatan yang luar biasa, Pak. Dari kampung ke kampung, di kota, di masjid, di musalla, termasuk malam ini di Surau Al-Mustafa, Gang Arafah. Arafah ya? Ini bahasa Arab apa bahasa Madura, Pak? Oh, bahasa Arab. Iya, bahasa Madura kan bedegi Arafah, Pak. Arafah kayak Gang Arafah kok lagi ya. Lagi nih, Pak. Tadi Kiai Nasir sudah lebih dari cukup sebenarnya. Diamalkan satu udah luar biasa, Pak. Setiap hari, setiap waktu kita sholat di surau ini, Pak. Tapi apakah kemudian sholatnya itu membekas di hati? Itu pertanyaan. Mau seperti apapun sholat kita ya mesti diterima oleh Allah, karena Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan sholatmu. Mau diusahakan seperti apapun sholatmu tidak akan pernah sempurna, kecuali sholatnya baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sholatnya saya, tidak mungkin sempurna. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari ibadah. Yang penting ibadah nilainya berapa, biar Allah yang menentukan. Ada orang nggak mau sholat gara-gara nggak khusyuk, sampai kemudian nggak mau sholat. Ada orang yang nggak mau datang ke masjid. Ada orang yang nggak mau datang ke musola gara-gara takut dipuji orang. Ini kan lucu, Pak. Ada yang ditanya, kenapa nggak sholat di musola? Tidak sholat di surau Al-Mustafa. Jawabannya simpel, takut riya. Lagi boleh apa cek sengkebu. Riya itu tidak sesederhana itu. Seorang wali Allah besar yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan tentang riya yang sesungguhnya, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan perbuatan baik, meninggalkan amal solih karena takut dipuji orang lain, gara-gara takut dipuji sampai nggak mau sholat, itulah riya. Bukan ketika sholat pengen dipuji orang, tapi kalau sholatmu pengen dipuji orang, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Tapi di saat engkau sholat pengen dipuji manusia, bukan riya, syirik. Jadi kalau tidak mau amal soleh, tidak mau ibadah gara-gara takut dipuji orang, itu bukan riya. Orang yang takut ibadah kemudian tidak mau beramal soleh gara-gara takut dipuji tetangga, itulah riya yang sesungguhnya. Malam ini panitia menyiapkan materi apa ini, Pak? Dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kita tingkatkan kualitas ibadah sholat dan kualitas moral umat. Aduh, cek lanceng katanya mana kena hari pasal sagia ini saja apa. Yang jelas orang sholat itu mesti baik, Pak. Mesti baik. Orang yang sholat hidupnya baik. Orang yang sholat perilakunya baik. Karena janji Allah, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegahmu dari perbuatan rusak, perbuatan buruk dan mungkarah. Tapi ada yang bilang, Pak Ustadz itu salat terus tapi tetap korupsi. Beda lagi, Pak. Salat itu merubah manusia. Tapi kenapa dia masih korupsi? Mungkin salatnya yang harus dikoreksi. Makanya belajar bagaimana sholat yang baik. Mulai dari sebelum sholat ada wudhu, sebelum wudhu ada sunnahnya sebelum wudhu.
Nanti kemudian diikhtiarkan, diusahakan, diupayakan sebaik mungkin. Selepas itu sholat, berangkat ke masjid. Sudah subuh, ibu, boleh saya nanya sama ibu, pengen kaya apa miskin, bu? Keluk. Kau tak batingi tinggi burun. Pengen kaya apa miskin? Saya ngajari kaki siapa? Nah, bu, pengen kaya apa miskin? Ya, semuanya pengen kaya. Berarti ibu sama dengan istri saya. Kalau mengadu ban saya Roma. Gini, milih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Keluk. Milih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Serius? Kita doakan ibu-ibu miskin selama-lamanya. Wah, tadi kan minta miskin bahagia. Ya, kalau manusia itu ditanya seperti itu, kata Kanjeng Rasul, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalitha." Kalau manusia itu disuruh milih, setelah Allah berikan rezeki 2 lembah yang isinya harta semua, apakah dia cukup mboten? Nah, Mas Tuan Junaidi, ini kan tokoh, banyak uang kan? Kalau sampean suruh milih, apakah sampean merasa cukup dengan nikmat Allah yang ada hari ini? Tidak akan cukup. Tidak akan cukup semuanya itu, kata Nabi. Apakah dia merasa puas dengan itu? Enggak. Contoh yang sederhana, setelah Allah memberikan kita rezeki 1 kampung punya kita, apakah dia cukup? Enggak, minta 2 kampung. Maka kata Nabi, kalau manusia itu Allah berikan 2 lembah yang isinya harta semua, labtagha thalithan, niscaya dia minta lagi kepada Allah, ya Allah berikan saya lembah yang hartanya, yang isinya sama dengan lembah yang kedua. Apa yang membuat cukup, kata Nabi? Ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan manusia itu puas dengan keadaannya. Harta sudah numpuk, rumah seperti istana, kendaraan paling mewah, fasilitas paling megah. Apakah dia puas? Enggak. Yang bisa memuaskan dirinya hanya tanah. Kemana tanah? Kembali ke asalnya. Cepon reng Madura teh. Kalau sudah mati baru dia sadar bahwa apa yang dia pegang, apa yang dia minta kepada Allah selama ini tidak bisa menolong keadaan dirinya. Manusia itu baru merasa puas, kata Nabi, kalau dia sudah mati diusung la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk ke liang kubur. Setelah itu ada sebagian yang mengadzankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah azan terakhir yang sudah tidak ada manfaatnya. Padahal 5 waktu Allah panggil hayya 'alas shalah. Padahal mana manap? Ya manap. Siapa melang nap? Nah, ada nap. Lah kau terakhir siapa nap? Masa engkau ketang Roma jalan soko diri nap? Bah burung setetik kiai lagi ngon. Jauh nap. Manap 5 waktu. Azan di masjid, panggil kita baik-baik. Allah nyuruh manap, panggil orang kampung. Ada sejaga. Sopo celep. Hayya 'alas shalah. Sapa jiadan doi. Lah manusia itu ya seperti itu. Padahal Allah panggil baik-baik. Hanya lewat panggilan itu yang kita sering baca doanya, Allahumma rabba hadhihi da'awati tammah. Sesungguhnya azan itu adalah panggilan yang paling sempurna. Kenapa Allah memanggil kita dengan kasih sayang? Orang gang Arafah, ibu-ibu yang ngerasa punya utang, cuma nggak gitu aja Allah bicara.
Yang ngerasa punya utang datang ke musola, salat, sujud, tundukkan hatimu, minta sama Allah. Insya Allah sehabis salat subuh hutangmu lunas. Mana buktinya Ustadz? Nanti. Kapan? Secepatnya. Nggak percaya Ustadz? Yalah pada make saya. Padahal kata Nabi, salat subuh yang 2 rakaat itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Rakaataini minal fajri, tawi pun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Kanjeng Rasul, rakaataini minal fajri, salatmu ibu-ibu yang 2 rakaat di musalla al-Mustafa lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya. Kadangkala kita dengar salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Jenyede. Iya sengkeng kelero. Balik. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Tidur semua nanti. Balik mulai besok. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Kalau yang pertama, salat lebih baik dari tidur. Nyedeka pirenggang Arafah. Masih belum bangun Ustaz, kuatin dikit yang adzan. Hari pertama belum bangun, hari kedua tambah volume suaranya. Hayalah salam. Belum bangun Ustaz, hari ketiga tambah. As-salatu khairum minan naum. Wah. Belum bangun Ustaz, ya udah nggak apa-apa. Selesai azan tinggal tambah. Siapa yang sholat di surau Al-Mustafa dapat uang 300.000. Wah, penuh surau lagi. Karena cenderungnya manusia mesti mencari apa yang nampak oleh mata zahir. Ada orang yang merasa kecewa kepada Allah setelah sholat dan menganggap bahwa doanya tidak didengarkan oleh Allah, menganggap doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Gampang. Rezekimu sebagaimana disampaikan oleh Ki Nasiruddin tadi, rezekimu bukan hanya berupa uang. Rezeki kita berupa badan yang sehat. Rezekimu berupa anak yang solih. Rezekimu berupa suami yang solih. Makin-makin banyak ngibabese mun ampo kikir tak lebur kia. Pada benreng bini makiratin mun acrewet. Pada tako make saya bu. Hah? Betul? Wajib bini na benengara. Mun bini saya tak cerewet sekali, boy. Mun bini na orang cerewet sejam, tang bini 24 jam. Wah sama Pak, di mana-mana yang namanya perempuan. Ya Mas Tuan Junaidi. Lah ada Pak. Ya Nasir. Ya cok curhat di sini lah. Polan bedanya karla Pak curhat sini, tak usah. Cukup di rumah saja curhatnya nanti ya. Ya manusia itu ya seperti itu Pak, tidak puas dengan keadaannya, padahal Allah sudah kasih rezeki. Ada yang dikasih rezeki sehat, walaupun hanya rezekinya sehat, tapi bersyukur kepada Allah sebab dengan rezeki yang sehat, insya Allah rezeki yang lain bisa dijemput. Ada orang uangnya banyak tapi nggak manfaat karena sedang sakit. Ada orang yang sedang terbaring di rumah sakit, doanya cuma satu walaupun hartanya numpuk. Dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya cepat sembuh ya Allah. Kalau sudah sembuh besok saya pengen sholat ke masjid. Kalau saya sudah sehat ya Allah saya pengen sholat di surau Al-Mustafa. Kemarin saya tidak sempat sholat ya Allah, gara-gara saya buka bengkel ya Allah, gara-gara pelanggan ban banyak ya Allah. Bola beda curug kena bandin nak. Beda. Hari ya tangan lero. Temon leben kau ngara tu aki man terpu cora bena kakak aja. Tak lebur tuan aja.
Ada orang yang sehat, Pak, dia kaya. Kenapa kaya? Walaupun uangnya sedikit, tapi nggak dibelikan obat. Ada orang hartanya menumpuk, tapi nafas harus beli. Satu hari satu malam oksigen itu 2 tabung. 1 tabung 750.000. Satu hari satu malam butuh 2 tabung 1.500.000 hanya buat nafas. Lah saya sama sampean nafas gratis. Kerjaan nafas ke sebelah nah tako gelek ngakan jengkol tak sikat gigi. Wah bebas. Maka bangun tidur yang pertama kata Rasulullah bersyukur kepada Allah dalam doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Matur sekelangkong Gusti Allah, hatur nuhun pisan Gusti Allah, matur sembah nuwun Gusti, makasih belonggo ya Allah, karena pagi ini saya bisa bernafas dengan baik. Kalau memang Allah tak kasih nafas baik-baik, hari ini ya Allah pasti datang ambulan. Tapi kalau sehat walaupun hartanya sedikit, aman tenang. Sakit sedikit karena sakit pusing kepala, paling cuma modalnya 2.000 beli bodrek. Beda sakit kepalanya dengan Kenasir. Kenasir santinya 700 Kiai. 1 bulan bayarnya berapa untuk syahriahnya? 300.000 sama pondok semuanya 350.000. Kalau 100 orang nggak bayar per bulan berapa? 35 juta. Apa ndak pusing? Ondung Pak. Mereng dia. Nelpon Kak, pola beras gratis Kak. Atau pondok Kak itu. Abang Kak kan pada ondung dia senyare. Lah itu manusianya Pak. Allah manggil kita baik-baik. Kalau kamu punya beban hidup, sujud. Agar beban hidup di pundakmu itu hilang. Punya masalah, minta sama Allah, ya Allah, saya sedang punya masalah, ya Allah. Masalah bisnis yang gak selesai-selesai, ya Allah. Berikan saya kemudahan, ya Allah. Karena saya percaya akan firman-Mu, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik setiap kesulitan mesti ada kemudahan dan jalan keluarnya. Caranya berdoa kepada Allah melalui sujudnya kepada Allah. Insya Allah masalahnya selesai. Yang punya masalah dengan anak, selesai. Yang punya masalah dengan suami, selesai. Jam 2, jam 3 zaman kita di pesantren dibangunkan oleh kiai. Joko. Siapa jangan tahajud. Lambok ki podo. Tepan lemole. Sopo negara kolbeto. Lah sekarang rubah lagi, Pak. Sudah berapa menit ceramah saya? Lo mau satu Tuan Haji. Kenapa? 2 jam. Tahu dah yang kok tak mangkat gele wasura ceramah gendut jam, Pak. Baru 30 menit. Salah aja mengarah. Jangan kok lapar ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Janji Gusti Allah untuk kita semuanya egang Arafah. Barang siapa yang beramal salih, laki dan perempuan sama, dasarnya iman kepada Allah. Janji Allah satu. Yang pertama, janji yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah yang pertama akan Allah jadikan kehidupan yang baik. Para ulama tafsir mengatakan kehidupan yang baik, rezekinya baik, hidupnya baik, anak istrinya baik, keadaan hidupnya selalu baik. Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan penyakit, dan Allah dekatkan kebaikan dan kebahagiaan. Banyak orang yang bergelimang harta, tapi hidupnya juga selalu berurai air mata. Banyak orang yang mendapatkan pangkat dan derajat yang tinggi di antara manusia, tapi sesungguhnya dia tidak sedang berbahagia.
Bahagia yang sesungguhnya ketika Allah memanggil kita, ya fulan bin fulan, ya fulanah binti fulan, datanglah ke sini, datanglah kemari, aku siapkan ampunan untukmu, aku siapkan kebahagiaan untukmu, aku siapkan kedamaian dalam hatimu. Enggak usah lagi bimbang tentang hidup. Hidup ini milikku kata Allah, bahkan kematian adalah milikku. Enggak usah cari tempat yang lain. Kebahagiaan itu dekat, tidak usah jauh-jauh. Kedekatanmu kepadaku yang menyebabkan engkau bahagia. Kebahagiaan ditentukan oleh hati yang tenang, sementara hati yang tenang ditentukan oleh sujudnya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup sudah tenang habis sholat, sholat berjamaah ke masjid bersama suami, pulang ke rumah tenang, ngobrol. Yang diobrolin yang ringan-ringan saja. Nggak usah ngobrolin mau beli pesawat. Nanti ngobrolnya di rumah, alhamdulillah. Suami nanya, ada kopi dek? Ada mas? Ya tunggu sebentar ya. Tunggu mas ya. Iya. Kan enak. Udahlah nggak sholat subuh, bangun-bangun, nanya ke istri, beda kopi le? Ada kopi. Apa jawaban perempuannya? Apa jawaban istrinya? Cari sendiri lah. Macam tamu aja. Ini kan rumah abang. Allahu Akbar. Kalau orang itu sudah teduh hatinya, Bu, dia melihat itu dengan kebaikan, bukan dengan rasa marah. Orang yang sehabis salat insya Allah tenang batinnya. Allah janjikan itu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku janjikan untuk kalian para jamaah Gang Arafah, hati kalian tenang. Lihat siapa? Pak Agus. Pak Agus diam di rumah, duitnya jalan. Mana Pak Agus, Pak? Diam di rumah. Bodor sama Pak Agus. Leci poci Pak hilang. Nah Pak Agus. Bisnis apa? Motor. Karena rajin datang ke masjid, rajin datang ke musola, Allah tambah. Sebagaimana yang disampaikan Kiai Nasiruddin tadi, Allah tambah. Motor dulu enggak, sekarang apa? Mobil. Lama-lama tambah syukur. Pak Agus enggak jualan mobil lagi, jualan kereta api nanti. Kereta api sudah enggak laku, jualan pesawat. Nih, lepas itu walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Janji Allah yang berikutnya yang paling dahsyat. Apa? Allah menjanjikan surga untuk kalian semuanya kata Allah. Ada yang percaya? Ada. Yang nggak percaya numpuk. Kok bisa? Ya karena kata Allah, wa qalilum min ibadis syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku ini yang pandai berterima kasih kepada Allah. Besok belajar sederhana Bu, bersyukur itu. Suami pulang kerja. Biasanya kalau suami datang yang ditanya apa Bu? Hah? Aduh. Aji ngarabi ini kakek. Muntang binin je. Mun rajin ke nasir beni uang. Amplop bi. Nih ke Pak, abit gula tasong kwancelang deh Pak. Nih kan foto gula songkan pote. Gula nikah angkui songkok celeng pernikah. Lambe beda kejadian sering ceritai bekul. Memang namanya perempuan itu indera penciumannya kuat Pak. Dia tahu di mana duit itu berada. Les sabe ibu di depan tali temoh. Sabe lem dompet, elang dompet ya. Sabe gulung necak sarong, ada sarongnya karkar Pak. Erep Pak petokan ngerep sampian. Erep ebebena ebudina ebebena lemari itu mau Pak. Bukan mata batin itu Bu, bukan, penciumannya bagus. Diasah dengan baik itu. Jadi kejadiannya mentertai kayak dengan bintang bini ya. Jadi saya pulang pengajian, zaman dulu saya sering pakai songko hitam. Saya pulang jam 2 malam Pak. Karena saya nggak bawa kunci rumah, saya bangunkan istri saya, Umi, Assalamualaikum Umi.
Sampai 10 menit baru bangun. Apa kata istri saya pas dibukain pintu? Mata pejam Pak, jam 2 Pak. Yang ditanya bukan kok pulangnya malam, bukan. Langsung tangannya begini. Apa Mi? Apa? Oh iya, saya kasih. Saya nyimpen 300.000 di sini. Mantur tak temu pangeran. Kemun ari temu 300.000 berarti seweli tang bini. Singkat cerita, habis sholat subuh istri saya datang bawa songkok Pak. Bi bangun, bangun. Apa Mi, saya udah sholat subuh? Iya bangun. Iya apa? Ini songkok. Songkok apa ini? Iya songkok Abi lah Mi. Dikeluarin yang 300.000. Ini uang apa? Astagfirullahaladzim. Dalam hati Allah, nemu ilmu didim mambah cek sakte nabi ini saya ya Allah. Pola apa ada Tuan Haji Junaidi? Saya tanya sama istri saya, Mi, kok bisa ketemu itu uang? Iya saya mau tanya, ini uang apa? Kata istri saya. Saya jawab, itu uang naas. Kok bisa? Udah disembunyikan masih ketemu kan naas. Saya nggak kayak legu sing rebek. Sing rebek pese cek sampai songko celeng temu mak Duna. Temu mak. Karena suatu masa, jadi biar nggak lama-lama, coba beri pas malekuli mari. Suatu masa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini mengadu kepada Nabi karena suaminya pelit. Cerai Pak. Wanita ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ada satu pertanyaan kepada Anda ya Rasulullah, karena Anda adalah Nabi yang sangat bijaksana, pemimpin yang sangat luar biasa ya Rasul. Mungkin Rasulullah bisa memberikan solusi untuk saya. Nabi nanya, apa masalahmu? Ya Rasul, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa izinnya? Pola bade gak ngarau pagi. Iya mun dari muana sih iya sih. Kalau saya ngelihatnya yes. Apa kata Nabi? Kenapa engkau tidak minta izin kepadanya? Karena dia orangnya pelit ya Rasulullah. Untuk apa engkau mengambil uangnya? Untuk makan anakku dan diriku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ambillah uang secukupnya untukmu dan anak-anakmu, karena khawatir kalau engkau tidak mengambilnya engkau terjatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Cukup itu saja. Syukurnya perempuan itu zaman Nabi tidak ada perawatan kulit. Coba ada skincare. Ya Rasul, bolehkah saya mengambil uang saya untuk pemutih kulit? Bolehkah saya beli untuk maskara? Bolehkah saya untuk skincare? Aba terkep lagi nabu. Syukurnya masa itu nggak ada Ki Juraimi. Kata Nabi, ambil secukupnya untukmu dan anakmu, karena jika tidak mengambil engkau jatuh kepada makanan yang haram. Secukupnya saja. Mun lah kena cerik, mun tak cerik cekala bu. Lagi pakai pemareh, pola aman Ki Nasir. Ki Nasir tidak pernah bawa dompet karena dibawa asisten. Tak bisa minta nyain penteran sampian pun saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah sekarang banyak orang yang mengeluh karena hidupnya tidak senang. Suatu masa ada ibu-ibu datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Boleh saya minta doa untuk Pak Kiai? Oh boleh. Doa apa Ibu? Pak Kiai, saya tidak minta banyak. Doakan saya jadi orang kaya. Akhlak saya. Apa Bu? Doakan saya jadi orang kaya. Baik. Tapi Ibu bisa lihat kan, Ibu minta doa kaya, saya nggak kaya-kaya.
Kalau ada doa untuk kaya, enggak saya kasih ke ibu, saya baca sendiri. Kaya itu adalah sikap hati, bukan jumlah. Walaupun uangnya banyak tapi tidak bersyukur selalu kurang. Orang yang miskin itu adalah orang kaya raya yang tidak pernah cukup dengan nikmat Allah. Orang yang kaya adalah orang miskin tapi selalu merasa cukup terhadap nikmat Allah. Tinggal kita pilih hari ini saudaraku, syukur-syukur, rezekinya banyak, nikmatnya banyak, bahagianya banyak, karena pandai bersyukur kepada Allah. Sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Gusti Allah, mantar berkat di kaulan nang bulan Rajab, mantar berkat di kaulan nang bulan Sya'ban, mantar lancang umur sampai tapangki ke bulan Ramadan, ya Allah. Sahabat Nabi yang mulia, Pak, setelah Ramadan berlalu sahabat berduka, sahabat menangis karena ditinggalkan Ramadan 6 bulan lamanya. Tapi 6 bulan menjelang Ramadan sahabat berbahagia kembali karena sebentar lagi akan datang Ramadan. Maka tentu kita juga belajar kepada sahabat Kanjeng Rasul, sahabat Nabi yang selalu bahagia ketika akan datang bulan Ramadan. Persiapkan amal yang baik, persiapkan sedekah yang baik, persiapkan hal-hal yang baik di bulan Ramadan. Mungkin saat yang paling tepat bagi kita. Di hari-hari yang lain kita malas ibadah. Semoga dengan masuknya Ramadan kita semakin getol dan rajin ibadah. Apalagi insya Allah di sini saya dengar dari Kiai Nasyir sangat banyak sekali para mukharrij atau mutaharrij, para alumni Pondok Pesantren Modern Nurul Amin. Insya Allah karena banyak santri, keadaan masyarakatnya akan lebih baik dan berubah. Kuncinya satu, santrinya yang harus mewarnai masyarakat, ya. Santri-santri yang harus mewarnai keadaan masyarakat, bukan masyarakat yang mewarnai santrinya. Hati-hati, Pak. Saya katakan hati-hati. Ini ada di kota, Pak. Bapak tahu semua di jalan 28 Oktober, di simpang 28 sudah banyak rumah biliar. Kalau tidak hati-hati, biliar memang olahraga, tapi itu rawan menjadi meja judi. Hati-hati. Saya cuma belum nanya saja sama pemimpin kota Pontianak, khususnya di Pontianak Utara. Tapi suatu hari saya mesti tanya, apa motivasinya rumah-rumah biliar itu diizinkan? Itu sangat rawan, Pak. Anak-anak kita saja hampir nggak pulang-pulang dari kafe, Pak. Jam 1, jam 2 malam nggak pulang, main. Sholatnya kelupaan semua. Dan anehnya orang tuanya nggak nyari. Kadang saya lewat mau sholat subuh sama istri, jam 4, jam 5 subuh masih ada di tempat main, Pak. Itu kafe. Sekarang muncul di mana-mana tempat biliar. Kita tahu kok ada namanya judi online sekarang, namanya judi slot. Penggunanya 3,2 juta orang. Memang Muslim Indonesia terbesar seluruh dunia. Kurang lebih 220 juta orang Muslim di Indonesia. Tetapi penyakitnya besar. Ini saya sebut sebagai bentuk protes. Tapi besok-besok saya mesti ketemu. Memang saya incar sudah, Pak. Saya mau tanya, alasannya apa rumah-rumah biliar itu diizinkan? Kalau tujuannya untuk olahraga, kenapa 24 jam? Olahraga apa yang 24 jam? Ini tokoh-tokoh harus berani mikir kita, Pak. Bukan untuk kita, generasi kita. Mau sehebat apapun kita pagari anak-anak kita dengan iman dan takwa, tapi di depannya ada sarana perjudian, bahaya, Pak. Saya kalau ceramah nggak pernah marah. Tapi malam ini saya berhak marah.
Karena nggak ada rembukan. Nih, saya bukan sedang kampanye, lillahi ta'ala enggak. Ini ada calon dewan. Sampean kalau nanti terpilih oleh Allah, sampean punya kewajiban besar untuk menjaga dan memagari akidah umat, khususnya di Siantan ini. Kalau sampean mau melakukan itu, saya dukung sampean. Saya infakkan suara saya untuk sampean. Ya tak banyak lah. Berdelema ngarah. Di sini dia 2 Ustaz. Iya bahaya Pak. Di Siantan saya hitung udah 5 Pak. Sudah 5 tempat Pak. Anak kita sudah kita pagari masih hilang. Kalau memang tempat olahraga bukan 24 jam. Nah ini patut untuk kita pikirkan. Bukan saya ini harus begini, enggak. Harus carikan solusi. Kita ketemu. Saya bukan memprovokasi. Susah-susah kayak Nasir ngajar di pondok pesantren, susah-susah kayak Junaidi, kayak Saiful, kayak Juraimi dan kayak yang lain, kayak Muniri, susah-susah menjaga akidah umat, tiba-tiba nanti rusak gara-gara rumah biliar. Hati-hati itu. Saya selama ini saya pikir rumah apa Pak? Ya udah saya nggak marah lagi Pak. Kenapa? Saya ini kecewa, terus terang kecewa ini. Saya nanti mau nanya itu, ini rumah apa ini? Motivasinya apa? Tujuannya apa? Kita suruh jaga umat, tapi fasilitas yang tidak baik sudah disiapkan. Bahaya ini Pak. Saya tidak provokasi sampean, enggak. Kita bicarakan baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Tapi ini bahaya, sekali lagi bahaya. Jangan dimaknai macam-macam ceramah saya ini. Gak usah dimaknai macam-macam. Saya hanya mempertanyakan, kami para ustadz, para kiai, para pimpinan pondok, lembaga dan pesantren disuruh jaga akidah anak-anak, dididik sedemikian rupa, 24 jam kami jaga mereka dengan ilmu dan ibadah. Setelah pulang mereka kemudian mereka menemukan tempat. Mereka jawab, oh enggak, yang penting imannya kuat. Sekuat apapun imannya manusia, tapi di depannya ada fasilitas, bahaya. Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pikir sudah cukup sampai di sini Pak ya. Coba aku lu metur apa Bu? Ini sudah malam karena saya lihat nanti kan Ki Nasir masih mau ke pesantren Kiai. Ya kita tidak usah lama-lama. Tapi yang jelas sebagai bagian akhir dari ceramah saya ini, saya mohon kepada para ibu dan para bapak, jaga ibadah kita masing-masing. Jaga ibadah anak kita. Apa perintah Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hai orang-orang Gang Arafah. Perintah Allah. Perintahlah istrimu, perintahlah anakmu salat. Anakmu suruh jaga salatnya, istrimu suruh jaga salatnya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas salat itu, karena salat itu kelihatannya biasa tapi berat. Kok bisa salat itu berat? Iya. Kalau salat itu enggak berat, insya Allah surau Al-Mustafa jamaah subuhnya mesti penuh. Walaupun kelihatannya ringan, tapi sholat itu kan berat. Kalau sholat tidak berat, masjid kita penuh semua. Masjid apa itu? Babur Rahman kah yang di Simpang? Babur Rahman mesti penuh. Nurul Hidayatullah mesti penuh. Nurul Fajri mesti penuh. Masjid di Siantan mesti penuh. Kalau sholat itu mudah, berarti sholat itu sulit. Buktinya apa? Jamaah kita masih sedikit. Tapi kita berharap kepada Allah, setiap pengajian-pengajian yang diadakan, majelis yang diadakan, mengingatkan kita tentang pentingnya sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat di masjid, sholat di tempat yang memang dikhususkan, pasti pahalanya lebih berlipat. Insya Allah. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzukuka. Kami yang menjamin rezeki kalian. Wal aqibatu lit taqwa, dan sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ki Nasiruddin, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Para bapak, para ibu,
Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Oh, langsung doa ya. Ini ada ke Muniri kok. Tuan Haji Junaidi. Oke Nasir. Mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pertama iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga kita menjadi keluarga yang solih dan solihah. Anak-anak kita menjadi ahli ibadah dan ahli ilmu. Kemudian rumah tangga kita bahagia. Allah jauhkan dari musibah dan Allah dekatkan kebaikan. Dan mudah-mudahan musalla atau surah Al-Mustafa ke depan menjadi tempat yang terbaik bagi kita untuk sholat berjamaah. Istri dan anak-anak kita ajak salat berjamaah di masjid. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا الله يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفع لنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا وذرية صالحة وتجارة لن تبورا وذنبا مغفورا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا إلا ذنبا مغفور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Matur sekelangkong sedaya nyawan pengaporah langkong-langkong dak sedaya panitia matur sekelangkong mantar acara kita dadi manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.